kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya malam ini ya. Bener banget. Kita awali dulu dari Dengan salam khas kita dong ya. Shalom, salam kasih dalam Kristus. Selamat malam ya. Yes. Bagaimana kabarnya saudara di luar sana dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik. Sehat selalu dan tetap bersemangat untuk tetap merenungkan firman Tuhan. Meskipun pasti dong kondisinya sedang tidak baik, apalagi sekarang sedang pandemi COVID ya. Tapi itu tidak melunturkan semangat dari saudara-saudari untuk tetap merenungkan firman. Dan makanya di sini saya Lukas dan Bang Ren hadir dalam acara Lembutkan Hati ya, supaya saudara juga dapat beroleh dari rumahnya masing-masing pembahasan-pembahasan menarik supaya saudara-saudara saudara-saudari memperoleh pembahasan firman yang benar ya, sudah dibahas betul-betul ya, supaya saudara juga paham ya. Diawali dengan lembutkan hati dulu ya. Justru apa? Situasi corona ini kita jadi lebih banyak waktu buat belajar firman. Tentunya udah nggak ada alasan lagi. Yang biasanya harus pergi kerja, pergi sekolah, mungkin yang ini nggak ada waktu. Iya, Bang Ren. Kita jadi sering berkumpul bersama keluarga, banyak waktu untuk belajar firman. Nah itu sisi positifnya. Ya. Nah Bang Ren, untuk episode hari ini nih, ya mau ngebahas apa Bang Ren? Nah, ini tema malam ini tuh sangat menarik karena pasti banyak di luar sana itu yang bertanya-tanya. Allah orang Kristen 3 pribadi. Nah, ini wah, kalau kayak gitu kayaknya saya juga sering mendengar perbincangan ya. Bahasanya gini kalau saya dengar ya. Allah orang Kristen beranak. Nah, itu juga beranak, Allah beranak. Nah, banyak sekali tuh yang menganggap pemahaman seperti itu juga. Nah, jadi ini kayak kontroversial gitu kan? Apakah Allah orang Kristen 3 atau Esa? Nah, itu gimana tuh Bang Ren? Nah, ada juga yang menganggap seperti telur gitu loh. Gimana tuh? Jadi 3 pribadi, ada cangkang telur, ada putihnya kan, telur ada putihnya tuh. Dan dalamnya sendiri ada kuningnya. Nah, jadi dianggapnya satu pribadi tuh. Jadi satu pribadi. Nah, padahal kan kita dari kecil pernah ada ya di Pancasila tuh Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, padahal itu gimana maksudnya tuh? Cuma satu atau gimana? Iya. Nah, mending kita langsung kita nggak mau memanggil narasumber yang selalu setia menemani kita berdua. Iya. Untuk membahas firman ya. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Pak. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Tolong mohon dibantu tesnya ya, saudara-saudara. Aduh, jadi soalnya kita juga ada unit usaha sambil jualan. Oh iya. Seru sekali ya waktu itu. Kadang-kadang terbawa jualan online sih ya. Tapi nggak apa-apa, ini juga buat pekerjaan Tuhan juga. Iya. Pak, gini Pak. Iya. Saya sering mendengar itu ketuhanan yang Maha Esa. Berarti itu Esa tuh pengertiannya gimana sih Pak? Satu gitu kan Pak. Padahal ada juga yang pengertiannya tuh Allah orang Kristen 3 pribadi. Padahal ada juga kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Ini saya masih belum paham tuh Pak. Maksudnya Esa tuh kayak gimana sih pengertian Esa? Silahkan. Menurut Rendra gimana tadi? Menurut Rendra coba. Menurut kamu? Nah, kalau pengertian saya itu Esa kan berarti harusnya satu. Berarti Allah itu satu gitu Pak. Terus kalau menurut Lukas? Ya sama, Esa itu kan satu siji. Jadi ya tidak ada yang lain selain Allah ini. Di sini kita coba buka dulu di Markus 12 ayat 29. Jadi kembali di acara ini kan pasti saudara-saudara juga sering mendengar ya, kalau yang menyaksikan baik online atau offline itu kan kita selalu sampaikan bahwa ini tuntunan ya, tuntunan kepada firman
Ya kan? Selanjutnya keputusan dari kita semua, toh? Tetap bermanusia. Kita tidak memaksakan, tapi setiap kita ini wajib untuk merenungkan. Ya. Iya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Di sini kepalanya. Oh iya. Oh, sorry, maaf. Nggak usah dong, nggak usah dulu ya, nggak usah dulu. Tuhan itu Esa. atau kesinian nih. Iya. Nah, Tuhan kita, Tuhan itu Esa. ya. Nah, Jadi Tuhan itu Esa. Coba deh itu kalau di ini kan ada apa? Pagar atau bintang loh. oh yang di Di Alkitab. Coba Oh, iya. Ada. Ulangan berapa? Ulangan 6 ayat 4 kan ya? 6 ayat 4 sampai 5. Nah, coba. Ada. Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Coba boleh dibacakan? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. ya. Jadi Tuhan itu Esa, ya, menjelaskan bahwa Allah bangsa Israel yang pada mulanya monitoring bahwa satu-satunya Allah yang benar, ya, satu-satunya Allah yang layak dan harus disembah oleh semua umat. Boleh nggak? Jadi tidak berbicara mengenai pribadi. oh pribadinya ya. Tetapi Esa itu adalah satu-satunya yang Disembah, ya. Ya. ya, yang lainnya itu adalah ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain yang apa? Mengakibatkan manusia kalau menyembah dewa, patung dan sebagainya itu penyembahan berhala. Nah, satu-satunya Allah yang benar adalah Allah yang awal mula itu dari bangsa Israel, Allahnya bangsa Israel yang pada akhirnya datanglah firman itu menjadi manusia, Iya. ya kan, yaitu Yesus Kristus yang kita kenal, ya, Yesus dalam jasmani, dalam lahiriah manusia, ya, kemudian dia mati, dia naik ke surga, ya. Nah, makanya setiap kita harus hidup di dalam Yesus, tidak? Ngerti ya? Iya. Nah, Esa itu menjelaskan bahwa satu-satunya Allah yang Benar. Oh, jadi satu-satunya nih bicara tentang Iya. satunya. Jadi bukan berbicara mengenai jumlah, Ah, iya, bukan jumlah. ngerti ya? Nggak berbicara mengenai pribadi. Ini atas dasar pembelajaran firman Tuhan saya. Ngerti ya? Tetapi kalau setiap saudara ataupun siapapun kita mempunyai pemahaman yang berbeda, ya silakan saja. Iya kan? Ini kan pemahaman saya bahwa Allah itu Esa, Tuhan itu Esa, dikatakan di sini, dan nih Tuhan itu Allah kita, ya kan? Iya. Tuhan itu Esa, ya kan? Ngerti sampai di sini? Iya. Ya kan? Nah, karena kalau berbicara mengenai pribadi, kita menggunakan logika, ya, ya. Ketika kita membaca dan merenungkan firman bahwa Allah menyertai kita, ya kan? Ini kita berbicara misalnya pribadi nih. Iya. Allah menyertai kita, setiap kita yang datang kepadanya di dalam Yesus. Berapa banyak setiap orang katakan di dunia ini, nggak semuanya ya, misalkan puluhan juta, ya kan? Iya. Ratusan juta. Kalau berbicara mengenai pribadi, berapa banyak? Iya dong. Ngerti nggak kan? Allah menyertai kita. Iya, berarti setiap manusia. Kita kan di sini ada 15 orang. Iya. Allah menyertai di sini, berarti masing-masing kita disertai Allah 15. Ya kan? Belum yang di tempat lain, belum yang di kota lain juga. Ngerti nggak kan di sini? Iya. Tahu kan? Iya. Nah, Itu kalau bicara jumlah tuh. Nah, kalau berbicara mengenai Jumlah. makanya kalau Allah itu Esa tidak berbicara mengenai jumlah. Ini saya pribadi, ya kan? Saya renungkan lagi. Oh, ini nggak berbicara mengenai Esa. Ini berbicara mengenai satu-satunya Allah yang benar, yang harus disembah. Iya. Ini Allah itu Esa. Karena kembali di dalam Alkitab, sebagai kita yang terus mau belajar firman,
Dasarnya kita itu harus firman Allah, yaitu Alkitab. Ya kan? Dalam ilmu apapun deh, kalau kita mau bicara mengenai ilmu, misalkan ada ilmu fisika, ilmu biologi, ya kan? Kemudian kimia, itu buku panduan atau dasarnya itu kan ya buku kalau IPA ya IPA. Nah sekarang berbicara mengenai kekristenan, dasarnya apa? Alkitab. Ya sudah, baca Alkitab. Kalau nggak ada yang dijelaskan di Alkitab, nggak usah kita tambah-tambahin. Nggak usah kita ubah. Ini begini nih. Ya ada dasarnya firman Allah aja, nggak usah bicara mengenai menurut penafsiran teolog ini, nggak usah pusing sendiri nanti. Karena manusia nggak bisa menyelami pikiran Allah. Sama seperti gini, orang tua kadang-kadang saya suka geli sendiri. Ya termasuk istri saya dulu sebelum bertobat. Dia kalau marah-marah sama anaknya gitu. Kamu gimana sih gini-gini nggak ngerti mama? Ya, kalau anaknya itu mau jawab, dia bilang jawab aja misalnya. Kenapa? Saya kan belum jadi ibu. Oh iya. Saya masih jadi anak. Bagaimana bisa ngertiin seorang ibu? Ya juga. Harusnya ibu yang ngertiin anak tuh. Ibu sudah pernah jadi anak. Ngerti ya? Iya. Ya, nah sama manusia nggak pernah jadi Allah. Mana mungkin bisa? Nggak mungkin menyelami. Ada firmannya nggak? Ada. Roma 11. Ada juga firman. Ayat 33. Tidak terselami pikiran Allah. Kita buka firman-Nya. Makanya orang-orang tua, para orang tua yang mendengarkan acara ini juga, ya kita kalau mau marah kita renungkan lagi. Oh iya ya, anak kita nggak tahu, nggak pernah di posisi kita sebagai orang tua. Makanya jelaskan. Kalau kita mau negur anak kita, mau gini loh nak, kamu begini-gini, kamu gini-gini, ya kan? Ya itu karena anak nggak pernah jadi orang tua. Gitu. Ya kan kita yang harus ngerti dengan kesabaran kita, dengan kelemah lembutan, itu supaya kita didik anak-anak kita itu, ya kan? Nih, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Ya udah, nggak terselidiki, nggak terselami, sudah. Jangan mau, makanya saya ketika renungkan ini nggak mau saya baca buku-buku tafsiran orang. Saya pun nggak mau bikin tulisan-tulisan menurut tafsiran saya. Ini kan ada kalian pernah dengar yang sama-sama dengan saya belajar firman. Nanti ya kalian ikut apa yang saya tuliskan buku nih, belajar dari tulisan saya. Enggak? Benar nggak? Nggak ada. Saya selalu bilang lah, baca renungkan Alkitabnya sudah. Itu jelas Alkitab, firman Allah. Kan gitu. Ya ngerti dulu di sini nih. Jadi semua dasarnya itu firman Allah, Alkitab. Gitu. Sudah ngerti sampai sini ya, Esa? Esa itu tidak berbicara mengenai jumlah, tetapi berbicara mengenai satu-satunya Allah yang benar, Allah yang harus disembah, Allah yang harus kita turuti perintahnya, Allah yang harus kita wujudkan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Tidak ada Allah lain. Nah itu maksudnya. Satu-satunya Allah, tidak ada Allah yang lain. Ya, gitu. Sama lagi saya mau kasih contoh. Ya, orang tua kamu, satu-satunya orang tua kamu itu kan yang ada ibu dan bapak kan? Iya dong. Nah, satu-satunya ibaratnya cuma mereka orang tuamu. Iya. Benar nggak? Iya betul. Nggak ada orang tua yang lain. Nggak ada. Tapi pribadi ada berapa? Ada dua. Ya sudah. Ngerti ya? Iya. Ada ayah, anak, ibu. Hanya mereka satu-satunya orang tua. Iya. Tidak. Nah, itu. Itu ya. Yang terdiri dari dua pribadi. Nggak ada yang lain. Iya. Udah. Ngerti sampai sini. Oke. Paham. Nggak bicara mengenai jumlah. Oke. Nah, itu. Jadi itu guys. Ternyata ya. Boleh? Dites dulu. Oh iya. Boleh, yang sudah agak paham boleh minta tesnya. Iya. Boleh dibantu juga share-nya loh. Iya share biar orang mendengarkan. Kalau share benar. Iya. Supaya firman ini bisa dibagikan, banyak jiwa-jiwa terjangkau guys. Terselamatkan. Nah. Iya. Jadi kita tadi Bang Ren sudah mengerti ya kalau Esa itu bukan bicara jumlah ya. Iya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita. Betul. Nah. Ini kita juga mau ngasih tahu nih tadi selain di share itu kan. Iya. Bisa bertanya kan? Oh boleh sekali. Jadi saudara-saudara yang di Facebook dan di Instagram
boleh langsung kalau mau tanya-tanya, ada yang pengen ditanyakan itu bisa langsung ketik di kolom komentar, baik yang sedang dibahas atau mungkin buat berikut-berikutnya. Oh ya, boleh. Kalau ada yang atau mungkin ada request mau ngebahas apa, ntar bisa kasih tahu aja ke kita. Boleh sekali. Nah, Bang Ren, Ya. sebelum ke pertanyaan berikutnya, biasa nih Oh, saya tahu. Pasti mau nyanyi dulu dong. ujian juga. Ujian Dari Abraham Worshipper. Kita juga masih ingat satu lagi baru. Iya. Wajah lama, hati baru. Ini dia. back lagi. Jumpa lagi bersama kami dalam acara Lembutkan Hati. Iya. Ini acara semakin seru loh ini. Iya. Aduh, juga tadi bagus nih, buka hati menyembahmu Yesus ya. Iya. Nah ini dia nih, kita harus buka hati, lembutkan hati ya. Betul. Jadi kalau Anda ingin mengerti dengan kehendak Allah, yang pertama kita harus percaya dulu, baru mengerti. Jangan mengerti dulu baru percaya. Ya. Oke. Nah, Bang Ren. Ya, boleh. Kita kontak lagi ya bersama Pak narasumber. Ya. Bagaimana, Pak?
Oke, ya. Jadi gini, saya ada pertanyaan. Tadi kan sudah dibahas mengenai masalah Tuhan itu Esa. Ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, jadi Allahnya orang Kristen itu 3 atau 1? Nah, gitu. Nah, ini sekarang saya ingin menanyakan pribadinya gitu. 3 pribadi atau 1 gitu. Iya tuh. Menurut kalian gimana? Gua deh, Bang Lukas dulu. Nah, Ya. kalau mau skip, ya kan? Ya kan? Mau skip, Jangan dong. udah skip aja. Iya. Lebih baik kita harus mendapatkan kebenarannya lah. Gua masih bingung. Iya. Ya kan? Sekarang kita bicara gini aja deh, yang banyak di luaran sana kan banyak pendapat ya. Tapi Ya. saya dengar kan seperti telur ya. Iya, telur. Nah, ini juga dulu pemahaman saya begini. Seperti telur. Telur itu kan ada kulitnya, Iya. benar nggak? Betul. Ada putih telurnya, Iya. ada kuning telur. Iya. Benar nggak? Ini perumpamaan aja. Seperti itu. Berarti kan ada 3 jenis, ya kan? Iya. 3 jenis ya. Jenisnya itu apa? Kulit. Yang kemudian putih telur, Putih. yang saya suka. Iya. Kamu suka nggak putih telur? Kuningnya saya lebih suka. Oh, nah, saya kuning nggak suka. Oh. Nah, ada kuning telur kan gitu. Iya. Nah, 3 jenis kan. Nah, tetapi satu kan dalam satu kemasan kan, yaitu Telur. Nah, Ya. ini dulu pemahaman saya juga begitu. Allah itu satu pribadi, Ya. ya kan? Yang lainnya itu misalnya apa? Oh, ini rohnya Allah, ya kan? Kemudian yang satunya ini firmannya Allah, ya kan? Yang jadi manusia, ngerti nggak? Jadi sebenarnya ini satu. Nah, yang menunjukkan 3 pribadi gimana? Nah, coba dulu deh Yohanes 14 ayat 16. Wah. Ya. Jadi gini, saya coba untuk merenungkan firman dengan pengertian dari Roh Kudus. Ya, apakah ini berbicara mengenai satu pribadi atau lebih dari satu pribadi kan gitu? Iya. Ngerti nggak? Lebih dari satu. Apakah ini berbicara mengenai ketunggalan, ngerti nggak? Ya kan? Artinya tunggal Satu mas satu. atau satu, Iya. atau bicara mengenai lebih dari satu, ya kan? Yang pasti bukan 2, karena kan kita tahu namanya konsep Tritunggal. Nah, iya tuh. 3 in 1, ya Iya. kan? Gitu, 3 Nah, in ini 1. Ya, firmannya. Tritunggal, lihat, 3 in 1. aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, di sini dulu nih. Ini yang berkata siapa? Tuhan Yesus. Yesus. Berarti pribadi Yesus ya. Ya. Ini saudara perhatikan baik-baik. Di sini ada satu pribadi namanya Yesus. Yang berkata ini Yesus. Iya. Kemudian Yesus bilang, aku Yesus akan minta kepada Bapa. Bapa pribadinya sama nggak sama Yesus? Beda. Beda. Berarti pribadi yang lain dong. Iya. Ngerti ya? Iya. Pribadi yang kedua. Iya. Iya kan? Ini coba kita renungkan. Ini kan bukan tulisan teolog-teolog tapi firman. Iya. Ya kan? Iya. Dan lihat, Ia, apa Pak? Bisa kelihatan. Dan Ia artinya Bapa Iya. akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, pribadi lain lagi. Nah. Ya kan? Seorang penolong yang lain, pribadi yang lain lagi. Berarti pribadi yang Ketiga. ketiga. Nah, itulah. Jadi ini menjelaskan bahwa Allahnya itu ada berapa pribadi? 3. Tiga. Ya sudah, 3 pribadi. Kejadian 1 ayat 26. Gitu loh. Oh, gitu ya. Nah, Oh. 3 pribadi. Kejadian 1 ayat 26. Sepertinya bisa ditampilkan nih. Nah, Berfirmanlah Allah, baiklah aku, katanya gitu, bukan? Bukan. kita. Baiklah Kita. Nah, kita. Kalau saudara sekalian yang sudah belajar bahasa Indonesia, kita itu kata jamak atau tunggal? Jamak. Jamak. Nah, Iya. jamak berarti lebih dari Satu. Nah, udah. Jelas kan? Oh iya. Berarti bukan satu pribadi, tidak seperti telur. Iya. Saya mah nggak pinter, saya bukan seorang teolog. Saya cuman belajar firman aja, apa yang dikatakan firman sudah seperti itu. Iya. Kecuali tadi
tadi kita kembali lagi, ini udah jelas nih dasar diciptakannya manusia. Baiklah kita berarti lebih dari satu, ada jamak lebih dari satu, ya kan? Yang tadi balik lagi Yohanes 14 ayat 16. Nah kalau Yohanes 14 ayat 16 yang berkata begini, Yesus berkata, baiklah, ya kan? Aku akan memberikan rohku, ya kan? Itu beda pengertian. Ya itu tetap satu, rohku, ya kan? Iya. Tetapi di sini jelas dibilang penolong yang Lain. ya sudah. Berarti pribadi yang lain. Ngerti nggak? Iya. Yaitu Roh Kudus. Makanya kalau boleh ini saya membuat suatu pemahaman menurut saya pribadi, Allah itu adalah roh. Kan di firman juga kan, Allah itu roh. Makanya Allah yang adalah roh ini tidak pernah mewujudkan secara fisik, ya, kepada Abraham, mulai kepada Nuh juga. Itu adalah siapa? Itu adalah firman Allah yang kalau kita kenal itu Yesus Kristus yang sebagai manusia itu. Iya. Jadi ketika firman itu sebelum menjadi manusia, inilah yang menampakkan diri kepada setiap nabi-nabi, kepada setiap hakim-hakim, kepada setiap utusan-utusannya. Iya. Iya. Gitu. Paham nggak sampai di sini? Jadi Allah itu adalah roh yang mempunyai rancangan, ya kan? Yang memiliki kehendak. Firman ini adalah sebagai eksekutor yang melakukan eksekusi, yang melakukan kehendak si Allah Bapa ini. Iya. Ngerti nggak? Iya. Ya kan? Nah, pribadi yang ketiga Roh Kudus ini adalah yang menyertai. Ngerti nggak? Ngerti. Yang menyertai. Coba berusaha itu kita mengerti tuh. Iya. Nah makanya setiap kita manusia yang hidup di dalam Yesus, maka kita pun sebagai eksekutor. Apa yang kita eksekusi? Kehendak Allah Bapa yang sebagai pemilik rancangan itu, yang membuat rancangan. Ngerti ya? Di sini ngerti ya, di sini nih. Nah itu masing-masing mempunyai peranan. Nah bagaimana misalkan kalau kita bahas lagi tadi, berarti begini dong, roh itu, Roh Kudus itu berarti ada banyak. Gak usah pusing-pusing dijelasin nggak di Alkitab, enggak, ya sudah. Sekalian aja kita pikirin, coba saudara-saudara sekalian, jangan pikirkan mengenai Roh Kudus itu banyak. Pikirin gimana ya Allah menciptakan galaksi, alam semesta, semua itu. Alah. Ya. Bisa nggak mikirinnya? Bisa nggak mikirin bagaimana Allah menciptakan kita ini manusia juga? Bisa punya dua hidung, terus kok bisa dengan apa? Jantung yang memompa darah, ya kan? Iya. Sehingga manusia bisa hidup. Bisa nggak? Nggak bisa. Sudah, jangan maksain diri. Jangan mau jadi sok pintar. Nggak ketemu nanti, yang ada jadi orang bodoh. Gitu. Kita di hadapan Allah ini kecil nih, kayak kita nih sekarang sebagai manusia nih. Kita ngelihat ada semut, nah mungkin seperti itu. Ngerti nggak? Iya. Di hadapan Allah ini, waduh, kalau dilihat nih dari kita bumi nih, cuma sampai meninggi semua ke bumi. Belum lagi ada planet-planet lain, galaksi-galaksi, macam-macam semua. Buset, nggak bisa kita menyelidiki. Ngeri sampai di sini. Iya. Kalau firman katakan begitu ya sudah, ya kan? Terus ada lagi firmannya lagi. So, yuk boleh di 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 7. Iya nih. Coba. Yohanes 5 ayat 7 boleh Bang Lukas? Coba. Boleh. Boleh Lukas. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian Iya. di dalam sorga, Nah, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan yang ketiganya adalah satu. ya udah. Ini juga dijelasin. Iya. Ada 3, nggak dibilang ada 1 yang memberi kesaksian. Nggak dijelaskan di situ ada 1 pribadi tetapi 3 roh, atau ada 1 pribadi tetapi ada 3 unsur, nggak ada. Iya. Dijelaskan ada 3, tetapi ketiganya adalah Satu. sama seperti mengenai pernikahan Matius 19 ayat 6. Sama. Ini saya mau kasih contoh aja. Makanya dalam pernikahan itu kudus, ya kan? Makanya setiap, kalau Ini dia. sedikit saya kasih ulasan, setiap suami istri itu harus kudus hidupnya di dalam Kristus. Iya. Demikian lagi mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Nah loh,
melainkan satu. Tapi berapa pribadi? Dua. Ya, iya kan? Pusing kan? Kalau masih mau coba pinter-pinter, so pinter-pinter kita manusia pusing. Tapi kalau kita ngelembutin hati, kita ikutin aja apa kata firman, nggak pusing. Ya kan? Ya, mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Gitu loh. Artinya dua pribadi tetapi menjadi satu. Bukan lagi dua pribadi menjadi dua daging. Berarti masing-masing harus matikan kedagingannya. Repot lah kalau suami istri masing-masing mengedepankan kedagingannya. Nggak bakalan kudus. Lihat. Ya. Tetapi menjadi satu adalah manusia kodrat ilahi, satu di dalam Kristus untuk mewujudkan kehendak Allah. Ngerti nggak? Di dalam pernikahan itu. Ngerti sampai di sini? Ngerti. Nah itu. Ngerti? Ini sama pribadinya ada berapa? Dua suami istri. Sama, Allah itu ada 3 pribadi, tetapi satu-satunya yang benar. Mereka memiliki kesatuan. Ngerti nggak? Gitu. Ya? Paham. Ada 3 pribadi, itulah Allahnya Kristen. Satu-satunya Allah yang benar. Gimana nih para saudara-saudari yang menonton dari tadi? Menyimak ya, semoga menyimak ya supaya paham tadi betul. Tadi itu udah dua firman tuh udah Menyatakan betul pasti ya. banget itu udah. Ya, ingat Allahnya orang Kristen memang 3 pribadi, tapi mereka lah yang satu-satunya benar. Allah yang benar, iya. Gimana Bang Ren? Emang masalah kalau Kristen Allahnya ada 3? Nggak masalah, emang 3 tapi 1. Udah kayak gitu. Jadi kalau dipikir secara logika, kalau kalian sebagai manusia nggak bakal ketemu ya. Oh iya. Dengan pikiran Allah ya. Oh, udahlah, lebih baik jangan ambil pusing aja. Ikutin firman aja udah. Iya. Oke, nih sebenarnya saya mau nanya lagi nih. Tapi iya. kayaknya singernya udah mulai gatal pengen nyanyi. Mau nyanyi. Udah bikin temen-temen nyanyi. Dibantu tes dulu nggak? Baru singernya nyanyi. Kita mau jemprengin ini singer Abra. Ya. Ini dia lagu apa judul? Sungguh Bangga. Abraham Bangkit. Jangan kemana-mana, tetapi antara lembutkan hati. Dengan sukacita di hati.
Kembali lagi bersama saya Lukas dan rekan saya Mas Rendra dalam acara Lembutkan Hati. Ya, acara sudah semakin larut tapi justru semakin seru karena mungkin banyak firman yang dikupas ya. Iya. Saudara tetap jangan lupa seperti judul acara kita Lembutkan Hati supaya firman boleh masuk ke hati saudara, menyadarkan, membukakan mata saudara akan kebenaran yang sesungguhnya. Dan jangan lupa selalu belajar firman. Gak apa kalau mau nanya-nanya di luar topik ini juga nggak masalah. Atau juga kalau mau request besok acara selanjutnya untuk acara-acara berikutnya kira-kira mau bahas apa nih? Betul. Ada yang bingung gitu kan? Iya. Bisa. Ntar kita bahas bersama-sama ya. Nah, kita sebelum mau nanya Pak Narsum, kita mau nanya dulu ke pemain musik boleh nggak? Boleh banget. Aduh, kamera maaf ya. Kamera girl. Mau nanya apa nih Bang Ren? Iya nih mau nanya nih. Biar tahu ya pemahaman Pemain musik. Para pemain musik Aduh, ini gimana? basisnya langsung ke sana mukanya. Halo, Basisnya buka dong. Langsung sariawan. Semulus. Mau nanya apa nih Bang Ren? Iya nih buat anak-anak remaja. Ini pemain musik ya, pemain musik. Pemain musik, singer dan pemain musik. Ini menurut kalian ini Allah itu tadi kan kita udah tahu kalau Allah itu ada 3 pribadi. Wih, waduh. Waduh gayanya ini basis kita. Akan. Ini gimana? Kalau di luar sana tuh masih ada. Oh enggak kok, benar Allah itu cuma satu. Ini cara kalian menjelaskan deh. Atau mungkin dengan bahasa-bahasa yang gampang gitu. Atau mungkin pemahaman kalian sendiri sesuai nggak kalau bahwa Allah itu memang 3 pribadi? Nah, Tanya aja ke mereka, ada yang mau jawab nggak? Iya, ada yang mau jawab? Iya. sudah ada mic loh itu di situ. Allah Mungkin yang terdekat dulu ya. atau satu. Yang terdekat dari mic dulu jawab. Iya. Oh, tinggalnya. Iya, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya. Allah orang Kristen itu 3 pribadi atau 1 pribadi? Allahnya orang Kristen itu 3 pribadi, 1 pribadi. Iya. Pertama di firman juga kan di awal tuh ada yang katanya akan menciptakan serupa dan juga dengan rupa kita. Berarti kan udah jelas di situ jamak, berarti lebih dari 1. Oke, lebih dari 1 ya. Oke. Iya. Mau ditambahkan? Udah gitu doang. Ya ini kan Berarti- biar ada sisanya. Oh, iya. iya. Boleh sih kompakan ya jadi. Nah, Bisa berarti dalam yang satu. laki-laki Iya. keyboardnya bisa. Ayo. Ya jadi ya jadi Pertanyaan tadi apa? aduh mungkin nih Bang Ren nih. Berarti kalau lebih dari 1 berapa? 2? Bisa 2, bisa 9. Oh iya, jadi ya itu terdiri dari Allah dari Allah Bapa terus sama Roh Kudus kan. Oke. Terus juga tadi di ayat firman yang sebelumnya tadi apa tuh yang tadi tuh yang tadi para bapak 14 ayat 14. dan nah itu kan kita udah tahu bahwa kita ini memiliki Allah yaitu 3 pribadi, Bapa, Putra sama Roh Kudus. Terus ya sebenarnya sama aja sih jawabannya ya. Jadi ini cuma pengkopian dari jawaban sebelumnya. Jangan lo jujur dong. Oh, apa? Ya itu dari saya sih. Sip, iya. Mas Widi mungkin kalau mungkin ini dengan jawabannya lebih apa ya? Cabut aja. Lebih menarik. Oh iya. Mas Widi keyboardis kita. Lebih menarik ya. Iya, lebih menarik. Oke, terima kasih. Jangan ngambek loh Mas Widi. Semangatnya loh, saya semangatnya jawaban Mas Widi itu pasti menarik. Jadi saya semangatnya cepetan ngomongnya. Oke, iya Mas Widi. Jawabannya ya Allah kita ada 1 atau 3 gitu ya pertanyaannya ya. Jawaban saya nggak tahu, saya nggak pernah ngelihat Allah.
Waduh. Iya juga. Ada bener ya? Tapi gini, aku percaya sama firman Allah, aku percaya sama Alkitab. Ya. Dan di Alkitab dikatakan ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus itu sendiri bisa jadi lebih dari satu. Jadi aku percaya Allah itu secara pribadi lebih dari satu. Oke. Itu aja, itu yang aku percaya ya. Nah, cuman masalah sebenarnya ada berapa, aku nggak tahu dan nggak mau tahu saat ini. Intinya aku pengen ikut apa kata firman aja dulu. Ikut kata firman dulu itu menurut keyboard kita ya. Oke. Nah mungkin untuk singer kita yang baru hadir malam ini, apakah yang memberikan Skip dulu. skip. Kata skip ya. Boleh. Apa. Oke, nah ini dari Pak narasumber dan dari pemain musik juga udah menjelaskan lebih gamblang lagi bahwa Allah pribadi, Allah itu ada 3 pribadi. Ya. Nah, yang saya mau tanyakan nih Pak, dari 3 pribadi itu kedudukannya itu sama atau berbeda Pak? Artinya ini boleh mimpin ini, boleh mimpin ini, boleh ini saling memimpin gitu atau beda-beda kedudukannya gitu dan hierarkinya gitu. Ya. Tadi firmannya kan ada ya, tadi kan pertanyaan, tadi kan firmannya ada. Tadi firmannya kan ada di 1 Yohanes 5 tadi ayat 7. Coba boleh dibuka lagi. Ketiganya adalah satu. Ya. Jadi ini jelas. Kalau kita percaya sama firman, nggak ada lebih dari 3. Nggak ada lebih dari 3. Ya. Oke. Ya kan, firman. Nggak ada nubuatan atau tanda-tanda bahwa Allahnya orang Kristen lebih dari 3. Ngerti nggak? Lebih dari 1 tapi nggak. Tidak ada lebih dari 3. Ya. Ngerti nggak? Ya. Di sini kita perhatikan dong. Di dalam kitab manapun tidak ada tanda-tanda atau ciri-ciri lebih dari 3. Jadi saya harus pastikan dulu. Ngerti nggak? Ya. Ya kan? Oh, apa tuh? Oh iya, wireless. Apa dulu deh? Oke. Oke. Satu dulu ya. Bahwa apa? Dan ketiganya adalah 1. Kalau bicara ketiganya adalah 1, berarti sama nggak? Sama. Ya sudah. Ya kan? Nah, banyak orang memiliki asumsi atau persepsi kalau Yesus itu lebih rendah. Kenapa demikian? Iya. Nah, karena ketika Yesus sebagai manusia dia banyak berkata, ya kan? Misalnya, saya kasih contoh aja yang banyak sering saya temui itu, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapankah kedatangan anak manusia untuk kedua kalinya? Iya. Gak ada yang tahu. Bahkan anak aja gak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu di Matius 24 tuh Pak. Ketika Yesus ditanya ya. Matius 24 ayat ke 36. Atau banyak orang beranggapan bahwa Yesus itu adalah utusan. Iya tuh. Ada lagi banyak, kan ada aliran-aliran, itu yang kita tahu namanya saksi Yehova. Oke. Yesus hanya manusia biasa, bukan Allah. Satu-satunya Allah itu adalah Yehova. Makanya dibilang saksi-saksi Yehova. Mereka orang jahat nggak? Enggak. Mereka bukan orang jahat. Ngerti nggak? Mereka orang-orang baik. Ngerti nggak? Ya. Tetapi mereka memiliki pemahaman yang sendiri, berbeda. Paham ya? Gitu. Paham ya? Mesti ngertiin dulu nih. Nah, kalau kita ini adalah apa? Saksi-saksi Kristus. Gitu. Paham ya? Oke? Ya. Nah, kedudukan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Ini kan banyak diasumsikan orang bahwa apa? Bahwa Yesus berarti saat itu lebih rendah. Benar nggak? Iya. Kok nggak tahu sih? Padahal kan satu Allah. Iya, katanya sama. Gini,
Yesus benar adalah Allah, firman Allah yang menjadi manusia, benar. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa Yesus juga 100% manusia. Ngerti ya? Yesus juga 100% manusia. Jadi ketika Yesus berkata demikian, pertanyaannya, Yesus yang berkata demikian, dia menjawab sebagai Allah atau dia sebagai manusia? Sebagai manusia ya. Nah, jadi saat itu dia menjawab bahwa kapasitasnya Yesus adalah dia sebagai manusia. Maka dia mengatakan, anak pun tidak tahu. Kan gini, coba nggak bertanya kok saya cuma sendiri. Ya, jadi saya yang ngingetin. Lupa ya. Biasanya kan berdua, mending dua kali ini. Soalnya terlupakan. Saya nggak enak mau nanya ke bapak. Soalnya udah 2 episode kok ini 2 episode ini. Jadi terlupakan, nanti kebiasaan sendiri saya. Padahal kan bukan lagi 2 tapi 1. Apa ini lagi marahan apa gimana? Kok marahan? Kami kan bukan lagi 2 tapi 1, maka pasti marahan pasti selesai. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita marah jangan berbuat dosa sebelum matahari terbenam. Ini udah terbenam. Iya kan? Udah malam malah. Iya kan? Enggak. Lagi di mana ya? Tapi kayaknya pasti datang nih. Soalnya gelas udah ada 3 tuh. Iya. Iya kan? Kita panggil saja atau gimana nih? Oh, habis makan kue tar. Karena ada yang ulang tahun. Oh iya. Oke. Datang sama kami di studio. Ibu narasumber. Ya. Jadi belum dipersilakan minum. Iya. Belum gitu. Gak mau minum aja. Bercanda. Saya nggak merasa ngantuk itu. Iya. Iya. Oke. Ya, jadi gini. Saya mau kasih contoh. Makanya saya hadirkan. Kan gini. Kedudukan saya suami istri sama nggak? Sama. Iya kan? Sepadan. Oke. Saya kalau di hari biasa, kalau ketika tidak melayani firman, ya, keseharian saya tukang masak kan. Meskipun tidak ada latar belakang masak, tapi itu nggak usah diceritain panjang nanti ya. Ya kan? Saya masak, ya kan? Kita juga kalian melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari untuk menunjang unit usaha yang ada kan? Untuk melakukan pekerjaan segala sesuatu untuk Tuhan, ya kan? Nah, ketika kalian bertanya sama saya kan karena kalian tahu saya suaminya ibu, pimpinan kalian di dalam unit usaha. Tetapi ketika kalian bertanya sama saya, Pak, ini gimana Pak? Pak, ini gimana? Jawaban saya gimana? Tanyakan ke ibu. Nah, ngerti gak? Iya. Saya tidak tahu, tanyakan sama ibu. Nah itu. Pada saat itu tetap nggak status saya sebetulnya sama? Apa langsung berubah? Saya langsung jadi jongos? Hah? Ya, tetap kan saya suaminya kan? Iya. Ngerti gak sebenarnya? Iya. Nah itu. Tetapi ketika saya menjawab kalian itu, saya sebagai apa? Sebagai tukang masak. Status saya sebagai suami nggak berubah. Iya. Nah itu. Itulah yang Yesus lakukan. Perkataan Yesus itu kepada banyak orang. Dia berkata saat itu adalah dia sebagai 100% manusia. Dia menghargai kedaulatan Allah. Termasuk ya berarti kedaulatan dia sendiri. Dia adalah pribadi yang konsisten. Ngerti ya? Yang berintegritas. Makanya banyak manusia yang gak memiliki integritas. Ngerti ya? Nah kalau kita hidup di dalam Yesus harus memiliki integritas. Maka saya pun juga demikian. Kalian bertanya sama saya, tanya sama ibu. Saya cuma masak. Ngerti gak? Tapi sebenarnya saya juga tanya kamu loh. Nah tapi kan tetap saya bicara kepada mereka, tanya sama ibu. Iya kan? Iya. Nah itu sama. Yesus berkata demikian karena yang dia berbicara itu dia adalah manusia. Ada firman-nya enggak? Ada. Filipi 2 ayat 6. Jadi bukan asumsi saya. Siap jawaban kalau ada dasar firman-nya ini. Gitu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi dia mengosongkan dirinya. Ayat berikutnya, Yesus mengosongkan dirinya.
Ayat berikutnya 7. Nah, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang sama dengan manusia. Nah, itu. Ngerti tak? Jadi dia mengambil rupa sebagai manusia totalitas, ya kan? Dia manusia, ngerti ya? Sama dengan setiap kita. Maka ketika ditanya, tahukah kedatangan anak manusia? Tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Nah, makanya dia menang atas maut, dia sempurna. Kalau Yesus mengatakan, ya saya tahu, oh wajar dia menang, dia Allah. Manusia nggak bisa mengikuti teladannya. Nah itu luar biasa kita punya Tuhan kita. Ngerti ya? Dia menjadi rupa sebagai Allah. Kayaknya bingung mukanya Pak. Ngerti ya? Ngerti. Ngerti. Minum dulu. Nah, oh iya. Nah, gitu. Jadi cuma mau nambahin nggak perumpamaan contoh? Itu kok nggak kasih minum? Oh enggak, saya udah bisa menjaga kebutuhan sendiri. Ayo kalian berdua, bukan lagi dua tapi satu. Sama-sama. Sama. Masa dulu makan dulu. Kamu calonnya Linda ya? Yang sering muter-muter kamera loh. Temannya itu. Iya. Teman. Masa depan. Teman. Oke, kalian mau bahas itu kali. Ayo mau tambahin nggak? Itu tadi udah mengenai tadi status pendidikan sama seperti kamu tadi kan saya kasih kesaksian sebagai saya tukang masak, yang masak, ya kan saya selalu ngajar kamu. Oh. Nah, itu. Ya berarti sama, jadi jawabannya juga sama. Saya sebagai pengusaha, walaupun misalnya saya menghasilkan uang, bukan berarti saya merendahkan suami saya karena sudah menjadi satu. Iya. Ya kan, tidak lagi menjadi dua. Jadi apa yang bisa saya hasilkan dari usaha ini, usaha yang ada itu juga berkat dari support dan doa dia gitu. Jadi itu tadi dua menjadi satu gitu. Jadi harus cara pandangnya itu dirubah, mindsetnya itu dirubah. Karena kan kalau pada umumnya saya juga dulu seperti itu. Maksudnya mindsetnya itu kan kalau perempuan yang menghasilkan duit itu kan langsung arogan, sombong, ya kan, suaminya diinjek-injek, ya kan, suaminya dianggap jongos seperti yang tadi, ya kan, Bapak bilang. Tapi kalau kita sudah mengenal siapa Kristus, kita tidak akan pernah merasa diri kita itu tinggi. Jadi kita akan merasa bahwa kalau saya diberikan bisa menghasilkan kemampuan untuk diberikan hikmat untuk menghasilkan uang, itu tidak lepas dari peran serta tidak lepas dari peran seorang suami. Jadi dua menjadi satu. Nah, tapi kalau suami istri memikirkan, oh gue nyari uang terus gue capek gitu kan, suami gue ngapain? Nah, itu bukan lagi dua menjadi satu, tapi satu menjadi satu. Akhirnya pisah, ya kan? Iya dong. Akhirnya kan bisa bercerai. Nah kan banyaknya perceraian di luar sana itu kan karena mereka berpikiran saya selalu senternya menunjuknya ke diri sendiri, ya kan, bukan melihat orang lain. Nah makanya kalau kita sudah mempelajari siapa, jadi gini, saya nggak bilang menjadi Kristen ya, saya bilang mengenal Yesus, mengenal pribadinya. Kalau kita sudah mengenal pribadinya, apapun yang kita dapatkan dari Tuhan, itu kita akan merasakan bahwa ini berkat dari partner saya. Jadi bukan sendiri. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau nanti Rendra atau Lukas juga dapat pasangan, itu harus yang seperti kemarin, yang lembutkan hati yang versi kemarin tuh, sepadan, sepadan selevel itu bukan ganteng cantik, kaya bukan, tapi secara iman. Dulu kami bukan pasangan yang sepadan. Jadi dulu itu bukan pasangan sepadan, dulu mempunyai ego masing-masing, mempunyai cara pandang masing-masing gitu. Makanya kenapa bisa sampai saat ini seperti ini dan bertahan itu karena belas kasihan Tuhan gitu. Bukan karena saya pun merespon gitu loh. Kalau misalnya seandainya kata saya tidak merespon, ya atur lebur juga kan. Nah sama seperti ini juga, dua menjadi satu, tiga menjadi satu. Dia Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Itu adalah satu, nggak bisa dipisahkan. Jadi nggak bisa tuh misalnya gini loh.
saya mau nyembah Allah Bapa aja, Allah Yesus sama Allah Roh Kudus nggak mau, nggak bisa. Nah, jadi kalau kita sudah menyatakan percaya sama Yesus, berarti kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Allah Roh Kudus, gitu. Nah, jadi itu yang tidak bisa dipisahkan. Sama kayak suami istri. Suami istri nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa. Kecuali maut kan? Kecuali nah, gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan karena yang mempersatukan itu adalah Yesus sendiri. Gitu. Makanya pernikahan dibilang kudus kan? Kudus, ya. Sama, gitu loh. Jadi tadi penjelasannya ada Tritunggal. Kalau saya sih sukanya bilang Trinuan. Iya. 3 menjadi 1 gitu. 3 menjadi 1. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang kan suka ditanya, Bu, Tritunggal itu Allah kita tuh Tritunggal itu sekarang jadi posting dulu. Oh, sebentar ya. Masalah kamera nih. Ayo, Theo kamu hibur. Maaf yang di Facebook. Iya ya, Facebook. Tes dulu tes. Komen di bawah. Upload. Tolong bantu 100.000 dapat 3. Share dulu nih. Ini boleh di share dulu ya. Bantu share, bantu aksis. Ya. Sambil ntar menunggu acara yang berjalan. Bantu share-nya dulu nggak apa-apa. Terima kasih loh kalian yang mau bantu share-nya. Ya. Udah. Kameramen udah. Mas Basis. Tesnya mungkin diganti katanya jadi amin gitu misalnya. Iya. Oh iya. Iya. Tapi kita sebenarnya nggak butuh aminnya, yang penting Anda mendengarkan dari awal sampai akhir itu udah. Oke, lanjut. Tadi pertanyaan. Saya sampai lupa. Apa pertanyaan tadi? Tadi yang melanjutkan yang itu sepadan. Sepadan ya itu. Jadi segala sesuatu firman Tuhan itu berkaitan gitu. Jadi ada kaitannya dan mereka itu berjalan seiringan gitu. Jadi nggak ada firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu itu yang tidak apa sih namanya kayak kereta tuh. Kayak telur gitu ya. Apa sih kayak gerbong tuh? Ikutin gitu. Iya. Sambung. Nah, Semutan. Bersama. Oh iya. Kamu kaki semutan. Oke. Ya udah oke gitu pertanyaannya. Jadi 3-in-1 itu jadi kalau misalnya ada orang yang tanya sama kamu, Rendra atau Lukas, kita bisa menjelaskan. Kayak saya juga, karena dulu saya nggak bisa menjelaskan. Dulu saya juga penganut si tangkang telur itu loh. Oh. Nah, dulu saya penganut itu. Iya. Nah, dulu saya penganut. Saya kalau ditanya orang, itu kenapa sih Allah Kristus itu Kristen itu 3 Allahnya? Oh iya, itu kan kayak telur. Di luar tuh ada kulitnya, di dalam ada putih telurnya, di dalam lagi ada kuningnya, tapi satu gitu loh. Jadi sama seperti misalnya gini, seorang bapak di rumah dia jadi bapak, di luar dia jadi pegawai. Ya kan dia bekerja tuh, dia jadi pegawai, ya kan. Nanti di dalam keluarganya dia menjadi anak. Ya, nah di keluarga besarnya dia menjadi anak. Nah saya pengertian saya seperti itu, tapi satu. Sesat kan? Sesat kan? Gitu. Saya baru tahu makanya setelah saya diajarkan gitu loh. Saya belajar juga, saya merespon untuk mau belajar. Ternyata memang 3 pribadi dan tidak bisa dipisah-pisahkan gitu loh. Nah itu pengertian. Jadi saya juga sama, saya banyak kok di luar sana. Jadi bukan saya aja loh, banyak di luar sana yang orang Kristen yang katanya mengaku mengenal Yesus, mereka mengalami pemahaman seperti saya. Banyak gitu, dan itu salah. Karena kalau anggapannya seperti yang tangkap telur dan yang tadi saya bilang, ya hapus aja di tipe tuh Kejadian 1 ayat 26. Iya dong, jangan kita, aku. Nah itu. Tapi nih Bu, saya mau bertanya sedikit di luar kopi. Tadi kan pernikahan kan. Kirain kamu nanya mau saya ulang tahun hari ini. Iya loh. Kan di luar topik tadi kamu bilang. Tapi kan itu udah. Iya. Ya, sekarang udah 3 jam. Ini Bu, tadi kan pernikahan kan 2 menjadi 1 ya Bu. Tapi kan pasti namanya keluarga, apalagi suami istri kan pasti ada cekcok. Ada cekcoknya tuh, ada maaf-maafnya, ada bumbu-bumbunya semuanya. Itu bukan bumbu, bikin pusing sebenarnya. Bikin pusing? Iya. Oh iya. Cekcok itu bikin pusing, bukan bumbu. Kalau bumbu kan enak. Oh iya juga ya. Juga ya, bikin pusing atau. Kalau gitu saya juga dulu.
Nah ini Bu, ketika ada situasi marah-marah gitu kan, memang harusnya kan baikan ya Bu. Nah itu ketika Ibu mau biar baikan itu entah siapa yang salah, itu Ibu yang salah secara pribadi atau apa sih? Atau ada dasar firman? Ya. Itu gimana? Jadi saya itu kan pribadi yang keras ya. Jadi saya tuh bukan ujuk-ujuk timbul menjadi kayak orang Jawa tuh yang gini aja tuh enggak. Saya tuh orang ngacap. Jadi saya punya pribadi yang memang dari sononya tuh keras. Nah, jadi sebenarnya banyak pepatah yang mengatakan kalau orang keras nggak bisa dirubah, itu bohong. Orangnya aja nggak mau melembutkan hati. Jadi sebenarnya kuncinya ada di tangan kita. Pada saat kita mau melembutkan hati, gunung es sekalipun bisa runtuh. Gunung yang keras sekalipun akan runtuh. Jadi, nah seperti kamu bilang tadi, rumah tangga itu pasti cekcok. Ya benar, banyak perbedaan. Saya beda suku sama bapak, jelas beda ajaran, ya kan? Dong, beda suku manapun di Indonesia punya berbeda bermacam-macam ajaran kan. Nah, terus budaya beda, orang tua juga ajarannya beda, ya kan? Doktrinnya beda. Pasti perang tiap hari kalau misalnya kita ngikutin doktrin masing-masing, ya kan? Nah, gitu. Jadi sebenarnya makanya tadi saya bilang, kalau semua suami istri yang ada dimanapun kalian berada, kalau semua suami istri melakukan firman, apapun doktrin di belakangmu, apapun di belakangmu itu, misalnya kamu suku apalah katanya, oh saya paling keras orangnya, apapun itu bukan menjadi alasan untuk tidak bisa melembutkan hati, karena kuncinya di tangan kita, mau apa tidak. Iya, mau nggak atau tidak kan? Tinggal bilang aja nggak mau Tuhan, ya udah. Tuhan nggak pernah maksa. Nah gitu, jadi Tuhan tidak pernah maksa. Nah, makanya seperti tadi cekcok. Saya dulu sama suami kalau cekcok, kamu tahu WWF? Iya. Nah begitu cekcoknya. Gitu. Gitu Bu, ampun. Iya dong, sampai bergulat. Siapa yang menang, siapa yang urusan menang, bocok belakangan. Yang penting menunjukkan power kekuatan masing-masing gitu loh. Itu yang kami alami dulu. Jadi bergulat itu udah biasa. Kalau orang kan suami itu cuma diem-dieman gitu. Kalau saya mau nggak, mana mau saya diem. Nggak ada cerita gitu loh. Saya sebenarnya sih bukan gulat. Apa itu? Bukan gulat itu. Tapi apa? KDRT. Karena saya nggak ngelawan. Itu kan kamu belum bertobat. Ya itu. Dia yang hebat. Ya. Wah, wanita. Saya kan perkasa. Wanita perkasa. Wonder Woman tuh. Sina tuh nggak Sina? Sina. Nah, saya tinggal belum bawa cambuk aja. Iya. Kalau WWF kan ada perlawanan tuh. Ya, jadi saya balik gitu waduh. Jadi kalau ke kantor polisi, makanya kan saya juga cerita. Kalau ke kantor polisi itu, saya minta, Pak, saya KDRT Pak, mau laporin KDRT. Kenapa Bapak menyerahkan diri? Bukan, saya korbannya. Nah gitu, jadi suaminya jadi korban. Iya. Kan aneh, biasanya laki-laki juga. Karena ini kalau dulu nih istri saya itu saya menampakkan aja perempuan. Oh iya. Dalam gaya hidupnya rembu. Gitu. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau saya mau ditanya mengenai rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang akan bahagia kalau dua-duanya tidak melembutkan hati. Bohong kalau misalnya dia bilang saya bahagia kok tapi dua-duanya tidak datang ke dalam Tuhan. Itu namanya kamuflase. Itu banyak sandiwara kalau masyarakatnya gitu loh. Terlalu banyak yang ditutup-tutupin gitu. Makanya kami tidak banyak yang ditutup-tutupin. Jadi kalau Bapak khotbah dimanapun, saya santai aja kalau misalnya Bapak nih ngomong mengenai kejelekan saya, tidak ada sedikit pun saya tersinggung atau sakit hati. Karena buat saya gitu, emang dia ngomongnya ya kita, bukan yang dikarang-karang gitu kan. Banyak kan kalau banyak pendeta kan di luar sana kalau khotbah istrinya nggak ada. Iya. Nah, ya kan nggak banyak dong. Nah, kalau saya nggak, makanya banyak istri-istri yang bertanya ke saya, Ibu nggak tersinggung Bapak ngomong begitu? Ya enggak, orang memang yang diomongin itu yang ditanya saya. Justru kalau dia bilang istri saya lemah lembut, saya akan bilang dia bohong. Kalau dia bilang, saya menemukan istri saya lemah lembut di dalam Tuhan gitu kan, bohong banget orang. Jadi kalau buat saya nggak apa-apa yang diceritakan suami saya itu nggak masalah. Kenapa? Karena itu realitanya dan itu membuat
mungkin yang mengalami hal yang sama dengan kami akan bangkit semangat untuk mempertahankan rumah tangganya. Jadi bukan yang malah ya udah deh, gue cerai aja lah, udah nggak bisa dirubah suami gue, gitu, ngerti ya? Suami gue no harapan, gitu kan? Nggak ada cerita di dalam Tuhan itu selalu ada pengharapan. Nah makanya tadi saya bilang kalau misalnya ditanya cekcok, sampai sekarang pun kalau Bapak udah melayani kami ada cekcok kok, tapi nggak kayak dulu. Saya udah berani. Kalau dulu kan cekcok nih, bisa loh saya diemin dia 1 bulan, mau makan kerikil kayak lu, mau makan angin, bodo amat, gue mau ngurusin. Nah itu. Tapi kalau sekarang saya cekcok, saya pertama diem dulu, saya berdoa. Habis itu saya akan melunturkan egonya saya. Saya tetap ngurusin dia gitu, makannya, minumnya. Nanti setelah udah rada itu, aku ngomong, tadi saya kesel loh sama kamu tuh ngomongnya begini gitu. Jadi kuncinya perubahan itu terjadi bukan Tuhan ujung-ujung nih yang keras tiba-tiba lembut, wah itu mah jin. Saya kalau tiba-tiba nih hari ini Tuhan tolong lembutkan hati saya, besok saya lembut, itu saya nyembah jin. Bukan nyembah Tuhan. Karena semua itu proses dan ada respon. Ya, jadi percuma misalnya kita bilang proses, tapi kita nggak merespon, percuma proses tegur. Larinya tegur, iya benar. Misalnya kayak saya nih, saya pecandu rokok. Saya tetap ngerokok, tetap berdoa, tetap nyembah Tuhan, ya kan? Sampai minta didoain sama pendeta. Tapi saya nggak ada keinginan untuk berhenti. Proses sama pendeta berproses lari kemana? Karena yang memutuskan untuk berhenti apa tidak bukan Tuhan. Siapa? Kita. Nah, manusia itu sendiri. Nah, jadi nggak ada tuh istilah saya nggak mampu Tuhan, saya nggak ini ya. Dulu saya juga seperti itu. Jadi sekarang hidup saya lebih, kalau saya bilang ya kalau hidup di dalam Tuhan, kata yang tepat adalah mengalir. Karena firman Tuhan katakan, janganlah khawatir akan hari esok. Berarti nggak usah khawatir, nurut aja seperti tadi kata Bapak kan, nurut aja. Janganlah pernah khawatir akan hari esok. Kalau dulu kan saya juga sama kayak ibu-ibu pada umumnya loh. Jadi jangan dipikir saya orang aneh. Saya juga pada umumnya sama. Khawatir akan duit, akan kehidupan anak-anak saya, ya kan? Terus khawatir kalau misalnya ke depannya gimana ini, kayak anak saya mau kuliah 2 tahun lagi, setahun lagi sama yang satu lagi 2 tahun lagi. Saya mikir Tuhan ini gimana biaya. Lama-lama ya jawaban gak ketemu, tapi saya stres sendiri, penyakit kanker, jantung semua di saya. Nah, padahal sebenarnya Tuhan udah bilang apa? Jangan pernah khawatir akan hari esok. Ya udah percaya. Misalnya kayak gini, contohnya kan udah pernah dibahas loh di Melembutkan Hati kemarin. Kalau ada seorang kaya raya tajir melintir 8 tanjakan 10 turunan, ya datang ke saya nih. Tenang, kamu saya jamin hidup kamu. Ngerti gak? Sampai masa corona selesai saya akan kasih kamu uang tiap bulan. Pokoknya dengan jaminan yang benar-benar. Kenapa bisa saya percaya? Karena dia orang kaya. Nah, pertanyaannya, kenapa kita gak bisa begitu sama Yesus? Dia udah bilang, jangan khawatir akan hari esok. Terus kita tahu dia yang punya dunia, kita tahu dia yang punya semesta, dia tahu orang tajir melintir aja dia yang nyiptain, bener gak? Iya. Hidupnya, jantung kita nih kalau dijual bisa sampai 5M loh. Kamu jual jantung kamu 5M diterima orang, bener, saya serius loh. Kamu jual ginjal kamu 500 juta. Cinta uang kan? Cinta uang kan? Ginjal aku memang. Tapi kok binasa. Mau beli nggak? Udah gak sih? Iya. Nah, kebayang gak kalau kamu punya 2 ginjal berarti kamu udah punya 1M. Nah, ya kan? Iya. Nah, berarti kamu kaya kan? Nah, itu jadi makanya Nyakoi iblis. Ya. Gitu kan? Nah, jadi pertanyaan saya. Jadi kita itu salah satu bukti iman kita adalah percaya. Dalam firman Tuhan katakan, kan muridnya bertanya sama Yesus, Yesus apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu? Jawaban Yesus apa? Hendaklah kamu menyiapkan uang beratus-ratus juta, nggak ada. Hendaklah kamu percaya kepada Aku. Dia juga minta kita percaya loh. Berarti dengan kita percaya, berarti kita menyerahkan hidup kita dengan segenap hati, segenap jiwa, seluruh hidup kita, pikiran kita juga tertuju kepada Dia. Berarti nggak ada kata khawatir loh. Harusnya. Jadi sekarang kalau dulu saya selalu bilang sama saya gini, aduh gimana dong nih, kita nggak punya tabungan buat anak-anak gimana, bla 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 bla. Saya tekan dia. Semakin nggak punya tabungan tuh, semakin saya tekan suami saya.
semakin neraka turun di dalam rumah tangga saya, semakin seret rezeki saya. Tapi semakin saya tidak pernah menekan dia dan selalu saya mengucap syukur atas hidup saya punya tabungan. Jadi makanya saya bilang tadi, nggak bisa kita mengukur rencana Tuhan pakai pikiran kita, karena dia tidak terjangkau. Dia itu melebihi emas permata apapun yang termahal di dunia ini. Jadi kita bodoh manusia untuk berpikiran membuang waktunya hanya untuk khawatir. Karena saya termasuk orang yang bodoh itu. Kamu? Salah satunya? Dulu. Kita nih bang. Langsung mau bilang, aku telah melupakan. Apa lagi ya? Aku melupakan. Bahkan. Aku dulu. Udah deh. Itu nanti namanya pada kabur. Itu loh maksudnya. Jadi firman Tuhan itu sangat luar biasa kalau kita merenungkannya satu persatu, kayak bersyukurlah dalam senantiasa di dalam segala hal. Dalam mempunyai uang banyak kita bersyukur gampang nggak, Rendra? Bersyukur, mengucap syukur pada saat uang kita banyak di rekening gampang nggak? Gampang sekali. Pada saat uang kamu cuma 100.000, jangan kan 100.000 lah, 10.000 lah di dompet. Terus kau bilang, kau angkat tangan, kau bilang, Tuhan terima kasih aku bisa makan, itu nangis loh. Meneteskan air mata. Tapi kita apa merasa pas udah kita mengucap syukur seperti itu, kita langsung merasa lega, damai. Nah, itu yang nggak bisa dibeli pakai uang. Nah itu ya, keindahan mengikut Yesus. Keindahan mengikut Yesus. Wow, tepuk tangan. Saya tadi makan apa ya bisa jawab ini? Makan kue tart. Luar biasa. Kalau sih keindahan. Kalau kayak polo. Nggak tahu, saya nggak tahu. Itulah keindahan ikut Yesus. Nah itu keindahannya. Iya. Jadi nggak ada ikut Yesus itu tidak ada pernah dibilang kaya raya. Iya. Tidak ada pernah Tuhan bilang ikutlah aku maka kau akan punya uang rekening di bank MM-an, nggak ada. Tapi ikut Yesus itu, ikutlah aku, damai sejahteraku akan menyertai kamu sepanjang masa. Di dalam kesusahan, di saat orang di corona stres kan, semuanya rata-rata teman-teman saya semua pada stres. Saya sama suami saya happy aja tuh, ketawa-ketawa, ya kan. Memang ada rasa khawatir, ada. Tapi pada saat saya khawatir, saya cuma curhat sama suami, terus suami ngajak berdoa, iya kan. Habis itu tenang, gitu. Tapi saya lihat muka kamu juga tenang. Karena kayak polo. Kayak polo lagi. Saya nggak bisa jawab ini. Aku nggak bisa balas. Semoga saya jadi ada harapan, semoga dapat seorang wanita yang bisa ada. Iya gitu. Kita tadi sedikit keluar topik, tapi emang itu yang namanya keindahan ikut Yesus. Salah satunya lewat pernikahan itu, selama saling menekan egonya dan mengutamakan firman. Jadi pernikahan itu jadi indah ya. Iya banget. Iya. Gitu. Nah, kita kembali lagi dalam topik malam ini ya. Iya. Kita sampai lupa loh saya malam ini. Apa sih? Itu. Apa? Mungkin kalau penonton bisa mengingatkan kami. Oh, ternyata topiknya itu ya, tentang tadi Tritunggal. Iya. Kalau Kristen itu ada 3 pribadi. Nah, kita udah sampai. Ayo. Udah sampai bahasan bahwa Allah itu memang 3 pribadi. Iya. Jadi bukan 1 pribadi. Tapi Allah yang Esa itu Selalu 3 satu-satunya. Gak ada 5, gak ada 6. Oh iya, lebih dari 1 dan pastinya 3. Gitu. Tidak lebih dari 3. Kita mau tanya lagi deh, tapi nanti lagi nanya dulu deh ya. Dulu deh, biar nggak tegang, tegang gitu. Santai dulu, pujian penyembahan dulu dari Abraham Worshippers. Ini dia. Yesus.
kita masih dalam acara Lembutkan hati. Oke. Kenapa sih nggak kompak? Yang satu begini, yang satu begini. soalnya saya pakai mic. Karena kita kreatif. Oh, iya. Bisa macam-macam. Mantap, Oh, Bos. dari mana? Nah, Oke. Oke ya, tadi kita sudah membahas beberapa pertanyaan terkait topik itu konsep tunggal ya, apakah itu 3 atau 1 gitu kan, dan ternyata kita sudah memperoleh beberapa jawaban. Ya, Tapi saya masih ada satu yang ingin ditanyakan. boleh. Nah, boleh ya? Nah, Kamu ini kok belakang lagi sih? Oh iya. sepatu saya. Oh dia mau tampil beda. Iya, mungkin besok bisa belah 3 gitu. Belah 3. Nanti saya lihat anaknya aja. Ya. Jadi gini, baik kepada Bapak atau Ibu narasumber ya, saya pernah mendengar nih di media sosial YouTube gitu, pendeta mengatakan bahwa sebenarnya konsep Tritunggal itu atau tadi yang sudah dijelaskan itu tidak berdasar pada Alkitab, nah, tidak ilahi, dan bahkan pendeta ini mengatakan bahwa Allah bisa saja berwujud seperti pohon pisang atau meja atau batu sekalipun gitu loh. Nah, saya ini penasaran, dia tuh ya pembesar Kristiani gitu. Pernyataannya harusnya diperhitungkan nih, benar atau enggak? Oh iya. Bagaimana menurut Bapak Tribunal? Ya, menurut saya ya karena kebetulan kan saya memang tidak terkenal dan Ya. memang saya tak perlu dikenal. Oke. Tapi kita semua harus mengenal Yesus Ya. dan dikenal Yesus Kristus ya. Jadi kembali kalau berdasarkan Alkitab, tadi kan sudah saya kasih Alkitabnya yang di 1 Yohanes 5 ayat 7. Kalau tadi pendeta terkenal mengatakan bahwa konsep Tritunggal itu tidak alkitabiah, tetapi itu adalah tafsiran teolog. Nah, tadi kan Firman bilang sebab ada 3 yang memberi kesaksian, Ya. gitu. Ya. Nah, ini kan konsep Tritunggal. Ya, Iya. yaitu adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, Ketiganya adalah satu. berarti orang-orang yang seperti itu jarang renungin firman. Berkhotbah iya, tapi jarang untuk terus belajar firman, merenungkan. Iya kan? Jadi seperti saya juga dulu, kalau saya mau khotbah tinggal buka materi ya khotbah, tapi apa? Alkitabnya nggak dibaca. Ngerti ya? Ya. Ini kan ada. Ya, katanya tidak alkitabiah. Ya kan? Gitu loh. Tetapi ternyata ada. Nah, makanya supaya setiap jemaat yang pernah mendengar, kalau ada di YouTube atau di Facebook yang menjelaskan bahwa konsep Tritunggal itu tidak alkitabiah. Ya. Nah, ini saya tunjukkan ini firman ini bahwa ada 3. 3 itu bahasa Jawanya apa? Telu, ya kan? Tetapi tadi bilang kan Tritunggal. Iya, Nah, berarti bahasa apa? Inggris kan? Iya. Iya. Bahasa Inggrisnya three. Iya. Ya, berarti sama dong. Ada three. There is three, ya kan? Nah, Ya. three. Ketiganya adalah Satu. three tunggal. Kalau bahasa Jawanya apa? Bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya. Jawanya apa? Tergantung juga. Nah, Telu in one. telu. Bahasa Jawanya Nggak tahu. teluan. Telu. Ah, iya kan? Gitu. Ya. Bentar, cek dulu. Nah, puteran baterai. Kalau yang tunggal. Aneh. Oh, 3 tunggal boleh. Ya, pokoknya begitu. Tritunggal. Ya, 3 kan? in 1. Oh iya. Ya. Jadi apa? Jadi alkitabiah, iya kan? Gitu loh, Luka. Ya, saya juga tahu, saya pernah dengar. Oh. Dan itu pendeta yang terkenal, bahkan di YouTube itu juga banyak. Adalah segmen-segmen acaranya, Ya. ya kan?
mengatakan bahwa konsep Tritunggal itu tidak ada di Alkitab, tidak Alkitabiah. Oh, seandainya ada nih. Nah, kan gitu. Padahal di Alkitab ada. Gitu. Berarti itu sudah dipatahkan ya argumennya ya. Ya, gugur ya. Terus kemudian Ya, tadi ya apalagi satu tadi- lagi kontennya kan misalkan itu kan karena ada tanggapan kok Allahnya orang Kristen beranak kan gitu. Iya. Artinya Yesus itu kok Allah menjadi manusia. Terus beliau ini menjawab Allah mau jadi pohon pisang kek, Allah mau menjadi ikan kek, Iya. Allah mau menjadi batu kek. Itu suka-suka Tuhan. Enggak begitu. Allah cuma mau menjadi manusia. Dan coba Yohanes 3:16. Rancangannya jelas. Yohanes 3:16. Nah, nih Yohanes 3:16. Kalau Allah mau jadi pisang, pohon pisang, Allah mau menjadi batu, nggak ada gunanya. Iya. Ngerti ya? Iya. Jadi itu sama saja. Aduh, gimana ya itu saya mau katakan? Mengecilkan Tuhan. Iya, jadi Allah kita seperti yang tidak berintegritas, Iya. Kayak yang tidak mempunyai tujuan. Ya. Nah, berarti ada kekhawatiran orang yang mengatakan itu juga nggak punya tujuan. Iya. Mau apa? Artinya gini, kan sebagai abdi Allah harusnya dia mempersiapkan dirinya untuk selamat di hadapan Tuhan. Ya. Maka jemaat-jemaat Allah yang dipercayakan kepada dia pun persiapkan untuk serupa seperti Kristus. Iya. Ya kan? Dan jadi nggak bisa suka begitu. Allah kita berintegritas, Allah kita yang begitu baik, begitu murah hati, dan juga Allah kita yang membenci dosa. Kan gitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini kan rancangan Allah, di tujuannya Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, ini tujuannya. Jadi bukan itu sehingga ia mengaruniakan meja atau kursi atau pisang. Ngerti ya? Oh, itu. Nah, Roma 8 ayat 3 lagi boleh. Makanya ini menarik. Pertanyaan ini kalau ini saya juga kok seperti itu ya. Makanya orang semakin pintar, semakin hebat, akhirnya terjadi seperti Adam dan Hawa. Mau melihat, artinya berdasarkan melihat, mau jadi Tuhan atas dirinya. Ngerti nggak? Iya. Gitu loh. Lihat, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan apa? Jalan mengutus anaknya sendiri dalam apa? Daging manusia. Sebagai manusia, jadi nggak ada dibilang dalam pisang, dalam apapun juga. Cuman dalam manusia, supaya manusia itu apa? Sadar bahwa apa? Manusia bisa hidup kudus, bisa hidup sempurna. Udah itu jelas. Gitu loh. Ngerti nggak? Nah, yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Karena manusia daging itu telah jatuh ke dalam dosa, maka Allah jadi manusia, jadi kutuk supaya apa? Mematikan itu dosa, supaya manusia itu lahir baru. Manusia merespon hidup di dalam Yesus. Kan gitu, ada tujuannya. Ngerti sampai di sini? Ya kan? Paham ya? Paham. Nah, itu. Tapi yang saya bingung, ya pendeta besarnya saya nggak tahu siapa, cuman maksudnya followernya kan pasti banyak. Oh iya. Pasti mau follow dia ya? Ya, saya nggak bisa bahas. Kasian ya. Makanya mesti renungkan firman. Saya kelibah ya, jadinya. Ya, jadi Makanya setiap kita harus renungkan firman. Jadi kita nggak terombang-ambing, Iya. oleh ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai firman. Oh, mau jadi pisang, akhirnya kita ngomong iya. Nanti ada orang nanya lagi, kenapa kok Allahnya beranak? Oh, suka-suka Allah, mau jadi pisang, mau jadi batu loh. Kok jadi orang yang ketika saya juga bertanya, saya jawaban seperti itu. Kok Allah mau jadi pisang, Allah mau jadi batu, Allah mau jadi ikan. Lu kok begitu? Nggak ada gunanya, nggak ada maksudnya. Ngerti nggak? Nah, kalau saya tuntun sama firman Tuhan mengatakan sebegini, ya udah nurut aja. Jadi kita tahu, makanya firman Allah menjadi manusia supaya apa? Supaya manusia itu kembali ke dalam rancangan Allah yang semula, serupa segambar dengan Dia. Jadi nggak ada alasan yang nggak bisa yang dilakukan oleh hukum Taurat, yang nggak bisa membuat manusia itu kudus dan sempurna. Maka Allah sendiri menjadi manusia. Buktikan ya. Dia buktikan. gitu loh. Ngerti sampai di sini? Iya. Jadi Allah nggak mau jadi pisang, nggak mau jadi batu, nggak mau jadi apapun. Allah cuma mau menjadi manusia. Iya. Ya, Tapi kalau dia pun jadi pisang, kita nggak selamat kan?
Nah, nggak selamat. Nggak mungkin. Ngerti nggak sih di sini? Itu cocok logi, bro. Gitu loh. Itu mau gampangin aja. Iya. Gitu loh. Ya kan, hati-hati lah. Kita firman Tuhan nggak boleh kita sembarang. Nggak boleh. Gitu. Ngerti nggak? Kalau saya pribadi ya, tapi silakan siapapun kita. Kalau mau itu kan kita nggak maksakan. Iya. Kita tidak maksakan. Tetapi kita kalau berbicara firman Tuhan itu jelas, ya kan? Dasarnya. Gitu. Jadi dalam acara ini, setiap acara lembutkan hati itu tentunya kita hanya menuntun, ya kan? Memberikan pemahaman akan setiap firman Allah. Ya, supaya setiap audiens atau pemirsa dimanapun berada, ya, yang di luar negeri juga misalnya, ya, itu mendapatkan pencerahan. Tetapi kalau setiap saudara tidak menerima, tidak setuju dengan pemahaman yang disampaikan di sini, itu juga hak saudara kan gitu. Iya. Benar nggak? Hak setiap saudara, hak setiap kita. Silakan dengan apa yang diyakininya. Silakan diuji. Yang jelas setiap kita pada akhirnya nanti akan dihakimi oleh firman Allah. Gitu, pada akhirnya gitu aja. Kayak saya pun nanti akan dihakimi oleh firman Allah. Misalkan saya dibilang, oh itu di acara lembutkan hati itu narasumbernya itu sesat, nggak masalah, ya kan? Yang akan menghakimi saya firman Allah, kan gitu. Ngerti nggak? Saya meyakini iman saya setelah saya merenungkan firman. Ngerti nggak? Iya. Gitu. Gimana Mas? Ya, jadi semakin diteguhkan ya. Jadi yang perkataan pendeta itu gimana ya? Waduh. Salah, kita Iya. tidak boleh berbalas. Untuk Kita udah firman saja. Tentu kita juga udah belajar firman, jadinya perkataan itu tidak Iya. menggoyahkan ya. Iya. Jangan sampai seperti itu. Coba 1 Timotius 6 ayat 4. 1 Timotius 6 ayat 4. Ini kayak ayat 4. salah satu ayat yang merema dalam hidup saya. Lukas. Iya. Rema tuh. Tapi saya punya ayatnya ditampilkan dulu. Oke. 6 ayat 4. Ini ayat ini awalnya menegur saya juga ya. Boleh Oh, dilihat ini ya. spesial ya buat Lukas ya? Iya. Oke. Beberapa tahun belakangan ini ada deh. Ntar biar para pemirsa juga bisa lihat. Boleh. Ini dia ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ngerti ya? Iya kan? Iya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti itu. Berlagak tahu padahal nggak tahu apa-apa. So tahu. Oh, Gitu, so iya, tahu. iya, iya. Nggak boleh so tahu. Ya. Nggak boleh so tahu ya? Iya. Sehingga akhirnya menyebabkan fitnah. Dengki, curiga. Pada yang mengatakan misalkan tidak alkitabiah kan fitnah. Iya. Padahal ada di Alkitab. Oh, dia bilang Ngerti ya? Terus dia bilang lagi Allah bisa mau jadi apa? Ada nggak firmannya? Dia bilang aku akan mau menjadi apa saja. Tapi kalau dengar itu kayaknya agak Nah. banget kita ya. Nggak kan fitnah. Iya. Iya. Nah, ngeri. Makanya kalau ada orang bertanya sama saya sesuatu yang tidak Alkitabiah, yang saya nggak bisa jawab, saya nggak ngerti, saya nggak tahu. Oh, gitu. Dan Anda nggak usah cari tahu itu. Saya bilang, ya kan? Gak ada gunanya. Tetapi cari tahu lagi bagaimana supaya saya bisa hidup serupa seperti Kristus. Iya. Gitu. Jadi kalau saya tanya misalkan Pak, kenapa ya Pak di dunia ini orang-orang beraneka ragam? Ada yang rambutnya putih, kulitnya hitam, kulit coklat, gigi miring, gigi kuning. Iya. Ya. Iya kan? Giginya kincul di sini. Waduh. Ya kan? Makin spesifik ya. Jangan singgung. Nggak ada loh. Loh, saya juga ada. Nanti dia nggak mau bawa acara ini loh. Makanya saya putus kontrak. Dia bilang makin Rambut spesifik. coklat, rambut hitam, keribo, ya kan? Iya. Enggak, Pak, kenapa bisa begitu? Jangan kau tanya saya, ya kan? Karena saya bukan yang menciptakan. Kenapa bisa jumpai begitu? Pokoknya ada begitu sudah lah. Gitu loh. Boleh nggak? Dari keturunan Adam Hawa binasa sampai ke keturunan Nuh, ya sudah dari mulai keturunan Nuh jadilah kita semua sudah.
Itu di Alkitab. Iya. Ngerti ya? Cari tahu. Gak usah. Sekarang kita cari tahu bagaimana hidup kita seperti Kristus. Kristus. Sudah. Jelas lah itu. Iya kan? Iya. Itu. Ya. Nah, kayaknya kita sudah mendapatkan banyak sekali ya. Iya, firman ini ya. loh, banyak sekali hal-hal baru yang kita awalnya salah paham ya. Iya. Sekarang jadi paham, jadi dibenarkan. Iya. Apa aja sih ya? Tadi tuh cerita. Yang pertama tuh Allah memang Allah orang Kristen 3 pribadi. Iya. Ada di firman, namun ketiganya adalah Satu. ya. Jadi Nah, bukan Esa ini bukan berarti jumlah ya. Iya. Karena tadi pribadi ada 3, tapi Iya. Esa ini artinya yang satu-satunya dapat menyelamatkan ya. betul. Kita lagi nggak ngomongin kuantitas ya, Iya. tapi yang satu-satunya yang patut disembah. Iya. Yang patut dipercaya. Seperti Betul itu ya. Dan juga tadi yang pertanyaan itu tuh Yang badan. iya, masalah kedudukannya. Iya. Jadi apa tadi? 2 maksudnya? Ya, tadi ayatnya yang menyebutkan bahwa mereka ini 3 tapi satu. Jadi Iya. mereka tuh sama. Tuhan Yesus jika didapati ada perkataan yang seolah dia tidak tahu, yaitu karena dia 100% manusia. Iya. Gitu ya. Kan jadi jelas nih. Itu mungkin walaupun ada kata-kata yang agak rumit, kalau kalian percaya sangat mudah untuk dipahami ya. Nah, Iya. Itu Tuh. aja. Lembutkan hati yang penting itu. Sama. Pakai tuntunan Roh Kudus, jangan pakai tafsiran sendiri, nanti malah Betul. pusing sendiri. Iya, Salah lagi. ini kalimatnya nih berlagak tahu. Waduh. Hati ya. Iya. Iya. Sama tadi yang pertanyaan apa? Yang keempat itu mengenai yang mengatakan bahwa tidak alkitabiah. Nah, ini dari tadi kita nampilin apa di sini? Ya kan? Sudah banyak sekali Emang undang-undang dasar. firman-firman ya yang menunjukkan bahwa ini tuh alkitabiah. Iya. Dan bahwa Allah itu punya integritas ya, Yes. teman. Dia nggak pasti punya dasar, punya tujuan untuk menjadi manusia. Jadi nggak mungkin asal-asalan menjadi yang lain. Betul. Betul. Ya, Jadi buat itulah kalian, yang kita lihat. yang kalau memang masih mencari jawaban yang nggak ada di Alkitab, itu kalaupun kalian nemu jawabannya itu nggak bisa jadi jaminan buat kalian selamat loh. Jadi penting yang udah ada di Alkitab aja lah, udah dipelajari, dipahami dan dilakukan. Udah itu aja cukup bisa selamat. Benar banget, Oke. Mas Ren. Heeh. Nah gimana nih Mas? Kita udah di penghujung acara belum? Iya nih saya juga agak sedih sebenarnya nih udah begitu acara. Kita udah mau berpisah lagi ya. Besok kan ada. Tapi besok, besok ada ya. Besok ada. Latihan. Besok ada lagi. Dalam main. Iya besok ada. Iya. Iya. Kebaktian sore dan malamnya acara lembutkan Ya, hati ya. Jadi buat saudara-saudara yang di Facebook dan di Instagram, jangan lupa apa? Bukan. Jangan lupa yang pertama tetap renungkan firman, jangan menjauh ya dari Allah meskipun situasinya sedang begini ya, kita harus terpaksa di rumah, tidak boleh luntur semangatnya. Tetap renungkan firman, tetap melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan ya supaya kalian bisa dapat pembahasan firman, kalian tetap saksikan kita di acara Lembutkan Hati ya. Kita sebelum menutup acara kita boleh berdoa dulu ya. Ya. Oke, jadi terima kasih. Sebelum berdoa, nanti kan kita masih akan terus untuk ada acara-acara hati. Jadi saudara-saudara yang sudah menyaksikan boleh bantu share, ya kan, ke teman-temannya, ya kan. Nanti kita jemprengin firman Allah. Ya kan, kita sajikan semua firman Allah. Iya. Jadi semua firman Allah tuntunannya kita kasih, ya kan. Semua dasarnya firman Allah. Gitu. Ya, oke. Yuk kita bersatu dalam Doa. Bapak Surgawi yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami sudah sharing, kami sudah diskusi mengenai konsep Tritunggal. Tuhan, Tritunggal itu semua adalah konsep yang ada di dalam firman Allah yang dari Alkitab. Maka kami semua mempercayainya. Maka setiap kami yang hidup di dunia yang sementara ini, setiap kami harus melembutkan hati. Melembutkan hati agar setiap kami dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan menuntun, memberikan pemahaman,
memberikan pengajaran akan setiap firman Tuhan yang kami renungkan, sehingga kami mampu melakukannya. Kami mampu untuk taat, setia sampai akhir hidup kami. Masalah demi masalah tidak pernah akan berakhir, tetapi kami percaya oleh karena kekuatan dari Allah, karena Roh Kudus yang menyertai, karena kami pribadi-pribadi yang merespon untuk hidup di dalam Yesus, maka Allah berdaulat atas hidup kami. Maka penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Maka kami mampu menyelesaikan setiap masalah demi masalah. Di tengah situasi corona ini, kami percaya ketika kami hidup di dalam Yesus, ketika kami menuruti segala perintah-perintah-Mu, maka kami dapat melalui hari demi hari, karena Allah berdaulat, karena Allah menyertai kami. Terima kasih Bapak, dari awal pertengahan sampai akhir, atas penyertaan-Mu di dalam acara ini. Untuk besok kami juga akan ada kebaktian online jam 4 sore, dan juga dilanjutkan talk show lagi, Lembutkan Hati jam 20.00. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami yang terlibat untuk dapat melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk setiap umat-Mu dimanapun berada. Kiranya setiap mereka melembutkan hati, Roh Kudus memimpin, menuntun dalam kehidupan setiap mereka. Apapun yang terjadi, semua ditentukan oleh respon atas kita semua. Di mana Yesus telah datang, maka kita harus datang kepada Yesus, terang yang ajaib. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Musik, agak dikasih musik. Oke, terima kasih pada saudara-saudara yang di dalam Facebook atau di Instagram ya, tetap setia menonton acara ini. Iya. Jangan lupa besok Kita ada lagi yang sama ya. Iya. Acara Lembutkan Hati. Terima kasih juga buat rekan musik, multimedia, nyanyi dan Bapak Ibu terima kasih. Iya. Kita sampai jumpa lagi dalam acara Lembutkan Hati ini. Jangan lupa di-share, bagikan. Ya. Ya. Saya Hendra Dan saya Lukas. Roh Kudus menyertai. Shalom.